Halo, Gudi Masta. Halo, gua Kakang. Welcome to MD Interview. Seneng pastinya. Seneng. Betul. Sama kayak, wah kita harus ngapain nih gitu. Deg-degannya ada karena mungkin ada dari beberapa kita yang biasanya kalau syuting kan di YouTube ya gitulah ya. Betul, jadi kita sendiri itu kayak nggak ada skrip. Nggak ada skrip, nggak ada apa segala macam. Terus kalau sekarang ada sutradara juga gitu kan. Waduh, ini jadi sebuah challenge sih. Awalnya. Tapi ternyata pas kita syuting, wah menyenangkan ya. Seru. Dan pengen main film-film lagi sih. Seru. Kalau ada film-film yang lain yang mau mainin kita boleh action. Apapun lah ya. Horor aja udah, horor aja. Nah, action bro, action bagus ini. Nggak bisa lari capek. Karena mungkin si filmnya menceritakan tentang tim Junarisa gitu ya, dan satu sosok yang memang akrab dengan keluarga juga. Nah pada akhirnya kita dihubungin gitu, kita akan bikin satu film nih, wah serius kita yang mainin. Wah ya udah deh, akhirnya kita datang, terus ada proses reading dulu. Betul. Setelah proses reading lumayan cukup lama dan lanjut ke lokasi syuting. Bahkan juga sampai Ari pun ya, anak ikut saya juga. Marisa juga ikut terlibat di dalam satu scene di film ini gitu. Dan ini jadi satu hal yang menarik sih, satu keluarga. Ya kurang lebih sama. Prosesnya juga sama, cuman kayak ternyata ini kita jadi diri kita sendiri di sini. Yang paling apa ya, kagetnya mungkin kayak ini ceritanya nih. Ini akan jadi kayak gimana nih gitu. Iya. Menceritakan dan mendeskripsikan si cerita dan sosok ini. Oke, ritual khusus ya? Ada nggak sih kayak naruh-naruh sajian gitu? Nggak ada lah ya? Nggak ada lah ya? Paling Nggak kita ada, cuman ke doa bapak ya paling izin ya? izin ke kakek kita, karena semua juga tidak luput dari apa kakek kita gitu. Izin dan lain-lain ke kakek kita, sama kayak ini aman nggak sih? Mungkin kayak kita akan syuting ini dan lain-lain ke depannya. Minta kayak dijagain dan didoain. Dijagain. Ya, karena kan sosok yang diceritakan di film ini tuh kan sosok yang memang dari dulu ada di kehidupannya keluarga besarnya Risa gitu. Jadi ketika ini akan difilmkan pun Risa dan Angga mungkin ya yang kita tuakan itu meminta izin pada bapak dulu, atau yang sebutan kakek ya. Bapak, ini mau difilmin sosok ini gimana? Betul, gitu. kurang lebih sama. Dan akhirnya ya insya Allah katanya. Ada ritual satu, pas hujan nggak berhenti kita nggak bisa lanjut syuting. Bang Jeffrey nggak berhentiin hujan. Iya, Bang Jam tuh selain Pawang hujan dia. iya itu. Itu ada ritual beneran itu. Nggak lama dari situ berhenti hujannya. Lanjut syutingnya. Kalau di Rafki sejauh yang kita tahu, yang aku tahu gitu, ngobrol kita di Set ya? di set dan lain-lain, dia sih kayak nggak pernah cerita sejauh itu, cuman beberapa kehadirannya sih kerasa sama kita karena kita pun menceritakan, tapi mungkin karena pemikiran kita sama tujuan kita syuting dan kita tidak tersugesti hal apapun gitu, fokus ke syuting, ada tidak terlalu dominan gitu, maksudnya hal-hal seperti itu. Cuman banyak kejadian juga yang akhirnya ngundang sosok-sosok lain yang ada di lokasi syuting. Iya, nggak tahu deh kalau misalnya pas adegan Prinsa kesurupan, dia memang kesurupan beneran atau enggak, mungkin dia juga nggak akan sadar gitu. Betul. Dan kita ketika lihat pun kayak, oh dia mungkin acting kesurupan, tapi nggak tahu kalau ternyata dia nggak inget apa yang dia lakukan. Tapi pas reading pertama kali awal, malah belum syuting, Mas Rizal nanya kayak ini beneran boleh disebut atau enggak nih, akan kayak gimana. Akhirnya Prinsa juga ngebahas, dan kita akhirnya reading pertama tuh Prinsa sama Mas Rizal tuh lihat-lihatan kayak ngerasain sesuatu, tapi mereka nggak ngomong langsung. Di situ setelah beres reading pertama baru kayak pusing nggak sih ya, pusing kerasa nggak sih. Baru kita pun tahu setelah berjalan syuting. Lebih ke setahu kita sih kayaknya
kalau kru dan lain-lain juga ada beberapa yang kejadian-kejadian cuman nggak banyak. Tapi kalau dari kita karena beberapa lokasi bukan cukup memang menyeramkan. Iya, menyeramkan. Yang beneran menyeramkan. Ya kita punya proteksi Masing-masing sendiri ya? lah ya masing-masing. Kayak itu dia karena mungkin ada capeknya, ada serunya, kita malah mikirin hal-hal lain di lokasi yang itu bikin ke distrik, kita nggak terlalu terfokus ke sana sih gitu. Iya. Cuma kejadiannya ada. Bahkan setelah dari sebelum proses dan setelahnya pun ya masih ada sih. Masih lumayan kita masih ada ganggu lah. Ya terganggu dan diganggu beberapa kali, masih ada kejadian-kejadian yang yang kita rasain ke kru, apalagi ke datang atau mengganggu proses syuting konten YouTube kita gitu. Gitu. Dia sering datang juga karena sosok ini pun sadar akhirnya namanya dia ini diangkat jadi sesuatu gitu. Ya paling bukan culture shock tapi lebih ke disutradarai sama Mas Rizal Mantovani sih. Jadi saya nonton karya-karyanya beliau gitu, maksudnya dari film, mungkin ada video klip dan lain-lain. Terus akhirnya bisa bekerja bareng gitu di direct sama Mas Rizal. Mas Rizal pun membuka kayak masukan gitu, gimana baiknya seperti ini, gimana kalau gini. Jadi tidak kaku gitu ke pemain-pemainnya juga. Oh, coba Mas Dimas kayak gini, boleh ya dibilang baik gitu. Mengingat kita kan bukan aktor profesional gitu, jadi Mas Rizal memahami hal itu, mungkin itu membuat kita yang memainkan film itu menjadi lebih nyaman sih gitu. Kan saya bukan Reza Rahadian gitu ya, atau siapa gitu yang jago aktingnya gitu kan, gitu. Oke, yang pertama jangan sompral ketika sudah tahu ada sebuah larangan atau aturan yang tidak tertulis di satu tempat ataupun dimanapun itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita gitu. Dan ini digambarkan sama sosok Prinsa di film ini gitu. Jadi mereka yang tidak terlihat itu memang benar-benar ada di sekitar kita dan kita tidak pernah tahu kondisinya mereka akan seperti apa. Jadi tetap jaga sikap kita dimanapun kita berada dan ya saling-saling lah, sama-sama kita hidup barengan sama mereka. Betul. Kalau dari aku kalian semua nanti akan tahu sosok apa atau siapa yang tidak boleh disebut namanya. Tugas mereka memang menggoda dan menjerumuskan manusia. Mereka bisa jadi apapun yang kalian takuti. Oke, untuk kamu yang pengen tahu sosok ini, jangan lupa untuk nonton Jurnalisa by Risa Sarswati di bioskop. Bioskop kesayangan kamu. Kalau nggak sayang, PDKT dulu. 11 Juli 2024. Selamat menonton. Wah, atasnya wah. Keadaan sudah semakin berbahaya bagi Prinsa. Menurut Bapak, jalan satu-satunya hanya membawa Prinsa kembali ke kampung halaman tempat Uwa berasal. Kalau tidak akan kembali lamanya. Ada